Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih ketemu di akhir pekan bersama dengan Bung Rocky. Suasananya juga cukup cerah ini. Tapi ada suasana yang muram di tempat yang berbeda. Di kita sih cerah, selalu cerah ya, Bung Rocky ya. Ya, apalagi saya ntar lagi siap-siap mau hiking, jadi bawa kompor buat rebus-rebus jagung, rebus-rebus singkong karena minyak mahal. Iya. Ini Bu Mega baru kita puji-puji habis soal amandemen konstitusi. Tapi tiba-tiba ngomongin lagi soal minyak goreng. Ya, kita nggak bisa menafikan konstitusi itu persoalan besar bangsa dan negara. Tapi soal minyak goreng ini juga persoalan besar itu bangsa dan emak-emak gitu. Emak-emak dan rumah tangga. Jadi ini sebenarnya persoalan semua bangsa. Jadi Bu Mega lagi jadi perbincangan banyak orang. Satu, lewat Ahmad Basyarah menyatakan dia menutup pintu amandemen konstitusi sampai tahun 2024 gitu karena takut penumpang gelap masuk. Itu kan dahsyat. Yang kedua, tapi Bu Mega ngomongin soal ini kritik mama, masuk sampai antri minyak gitu, kenapa nggak direbus ya, dikukus apa. Ini kelihatannya memang Bu Mega untuk Bu Mega memang levelnya udah sampai situ, mikir itu sudah apa yang dimakan itu ya, kita kita makan apa gitu, udah sampai gitu pikirannya Bu Mega. Kalau emak-emak ini kan masih kita makan apa hari ini, kira-kira gitu kan ya Bung Rocky ya. Iya, sebetulnya Ibu Mega bagus poinnya supaya kita kurangi minyak yang sehat-sehat, itu poin bagus. Tapi Ibu Mega juga lupa bahwa ada sisi lain, yaitu mereka yang berdagang gorengan, karena itu yang paling praktis kan. Masyarakat kita masih suka gorengan. Jadi itu dua hal yang luput dari wisdom Bu Mega. Apalagi Bu Mega nanti kalau nggak ada minyak, kalau nggak pakai minyak goreng, nanti Bu Mega nggak bisa bikinin nasi goreng buat Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan. Masa nasi gorengnya direbus Bu Mega? Dikukus. Iya benar, saya ingat kan. Ya biasa buat menu andalan Bu Mega kan ya. Bu Mega setiap waktu terima Pak Prabowo apa dan sebagainya nasi goreng. Benar, Anda ingat itu. Tapi udahlah, Ibu Mega memang lagi banyak persoalan di dalam di kepalanya, rumit memang bangsa ini nih. Dan kita mau ingatkan pada Ibu Mega bahwa betul Ibu Mega tegak lurus dengan konstitusi dan telah memastikan bahwa revisi Undang-Undang Dasar itu membahayakan karena bisa jadi pintu masuk untuk kegiatan-kegiatan ekstra konstitusional justru itu. Sambil mengingatkan juga bahwa banyak juga problem di dalam kehidupan sosial kita yang ditentukan oleh oligarki, dan karena itu yang ini kita berantas sebetulnya adalah oligarki minyak goreng, bukan menyuruh orang kukus-kukusan gitu. Tentu bagian ini mungkin dalam 2-3 hari nanti Bu Mega akan revisi itu, bahwa yang saya maksud adalah jangan sampai minyak goreng itu ditentukan oleh oligarki sehingga emak-emak termasuk saya nggak bisa lagi bikin nasi goreng, kira-kira begitu wisdomnya nanti tuh. Iya. Karena memang persoalan minyak goreng ini kan hanya bukan persoalan kita paham lah. Karena yang tadi saya sebut levelnya rakyat kita itu bukan mau makan apa, tapi apa yang dimakan gitu. Dan minyak goreng, terus kemudian Anda sebut tadi juga ada soal bisnis emak-emak yang jualan gorengan dan sebagainya. Saya banyak dapat cerita dari teman yang emak-emak itu, dia cerita dia kaget kenapa sekarang di komplek dia itu di pinggir-pinggir jalan tuh banyak sekali penjual makanan baru gitu. Ya karena memang ekonomi kita semakin sulit. Dan kebanyakan penjual makanan baru ini menggunakan minyak sebagai salah satu bahan baku utamanya itu, Bung Rocky. Iya, nanti satu waktu juga Ibu Mega akan sadar bahwa kegiatan ekonomi UMKM itu, kuliner terutama yang juga kegemaran Bu Mega, itu ada aktivitas rumahan juga, sehingga dia mau diperlukan. Kalau cuma sekedar rebus singkong segala macam ya bisa lah itu. Tapi itu kan tidak menimbulkan produksi yang kemudian menjadi tambahan pendapatan emak-emak tuh. Nanti Bu Mega juga saya kira akan ada kesempatan Bu Mega menerangkan ulang bahwa Ibu Mega memang tidak punya problem dengan minyak goreng yang pasti tersedia di dapur Ibu Mega tuh. Tapi ibu-ibu yang lain yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan jualan gorengan itu yang memang secara Ibu Mega
menganggap itu tidak sehat. Tapi ini soal cara bertahan hidup gitu, dan itu yang diperlukan semacam wisdom supaya emak-emak juga merasa bahwa Ibu Mega adalah bagian dari emak-emak itu yang kebetulan Ibu Mega ada di kekuasaan sehingga nggak ada problem dengan ekonomi yang memburuk tuh. Tapi bagi emak-emak menjual gorengan itu untungnya mungkin Rp2.000 itu satu sepotong tahu itu udah sangat berguna tuh. Dan itu yang menjadi sumber bertahannya yang disebut sebagai non formal ekonomi di kita itu. Ya. Oke. Saya kira kita tinggalkan dulu dan nanti seperti Anda sampaikan pasti akan ada semacam, walaupun tidak ralat atau apapun lah, semacam apa ya, kalau disebut justifikasi juga nggak benar juga, tapi pokoknya ini saya kira nanti akan ada kesadaran baru pada Bu Mega. Nah, ini yang tetap kita fokus adalah sikap dari PDIP yang kalau menggunakan istilahnya Ketua DPD ini menjadi palang pintu untuk menjaga jangan sampai terjadi perubahan amandemen untuk 3 periode maupun menunda pemilu gitu ya. Dan yang dahsyat ini saya kira sikapnya Bu Mega dengan memerintahkan, ini kan Ahmad Basyarah ini kan juga petugas partai ya, wakil ketua MPR petugas partai, yang dia menyatakan bahwa PDIP akan mundur dari pembahasan di Badan Pekerja MPR untuk amandemen dia karena khawatir ada penumpang gelap. Dan saya kemudian menafsirkan Ibu Mega ini sudah menutup pintu untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi, baik melalui penundaan pemilu maupun melalui 3 periode. Dan ini implikasinya kan luas sekali, Bung Rocky. Saya kira memang itu rumus kimia politiknya begitu. Akan ada penumpang gelap, dan penumpang gelap adalah mereka yang memegang big data, kan begitu logikanya kan. Jadi ada yang menumpang lewat big data untuk mengobok-obok konstitusi, dan satu waktu Ibu Mega akan terangkan sebetulnya apa yang dia sebut sebagai penumpang gelap itu. Dan kita ingin agar supaya politik kita itu betul-betul diasuh secara transparan. Karena kasakusuk untuk 3 periode masih berlangsung tuh. Sejumlah siasat masih disiapkan. Karena cuma ini satu-satunya cara Presiden Jokowi untuk bertahan supaya tidak ada problem politik atau apalagi problem pidana nanti di kemudian hari itu. Dan ini sebetulnya kita masih tunggu, Pak Jokowi tetap belum bersikap mengikuti perintah konstitusional Ibu Mega kan. Kita sebetulnya perintah konstitusional karena Ibu Mega berdasarkan konstitusi memberi sinyal atau bahkan bukan sekedar sinyal, teguran pada Presiden Jokowi supaya taat pada konstitusi kan. Kan yang diucapkan Ibu Mega, saya taat pada konstitusi, itu sebenarnya buat Pak Jokowi. Ya buat Ibu Mega ya jelas dia taat konstitusi. Jadi ada objek yang dimaksud oleh Ibu Mega bahwa jangan main-main dengan konstitusi. Siapa yang main-main dengan konstitusi? Ya pasti Pak Jokowi melalui Pak Luhut kan. Kan itu jelas tuh. Kalau di publik Amerika nggak ada kirim-kirim sinyal begini, langsung aja disebut bahwa penunggang isu ini adalah istana, dan istana memanfaatkan big data, dan big data dikendalikan oleh Pak Menko Investasi, Pak Luhut, dan Pak Luhut tidak pernah ditegur oleh Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi menyetujui. Kalau dalam pers Amerika begitu logikanya, langsung disebut aja Jokowi memang memerintahkan Luhut untuk bermanuver dalam upaya memperpanjang masa jabatan presiden. Itu yang dibaca oleh Ibu Mega sebagai penunggang gelap, bukan sekedar penumpang gelap, penunggang, atau penumpang gelap tapi penunggang yang terang-terangan. Kira-kira itu dasarnya tuh. Oke, apa ini ya bahasanya, Dark Rider gitu ya? Ya itu film Dark Father apa itu. Oke, gini, kalau upaya untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi kelihatannya akan ditempuh dengan cara apapun. Ini ya Bung Rocky ya. Mungkin gagal dengan amandemen itu kan masih terbuka, misalnya dekret atau perpu itu masih bisa dilakukan. Yes. Tetapi implikasi yang serius ini adalah soal PPHN, terutama yang disiapkan oleh Ketua MPR Bambang Sud yang memastikan bahwa siapapun presiden yang akan terpilih nanti itu IKN harus tetap berlangsung kan gitu. Nah sementara kan sekarang dengan ditutup pintunya amandemen ini kan nggak mungkin Bambang Sud akan membuat PPHN gitu. Ya artinya Ibu Mega ambil risiko itu, bahwa daripada apa istilahnya tuh bocor nanti di sidang, mending ditutup sekalian semuanya tuh, termasuk
ide dari Bambang Susatyo yang bermanuver supaya IKN itu bisa diselamatkan, maka pemerintahan berikutnya mesti terus menjalankan itu bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung presiden sebetulnya. Jadi itu konsekuensinya begitu. Karena presiden dipilih langsung yang dia tidak terikat dengan ketetapan MPR kan, begitu intinya. Jadi begitu banyak orang yang ingin bermanuver sambil nggak paham tentang ide demokrasi atau ide konstitusionalisme, termasuk ketua MPR. Jadi Ibu Mega sebetulnya jadi benteng terakhir untuk mempertahankan ini. Nah, hal-hal yang menyangkut minyak goreng ya kita maafkan dulu sebentar Ibu Mega. Tapi sekali lagi upaya ini akan terus berlangsung karena sampai sekarang Jokowi nggak bisa tentukan siapa pengganti dia, kader dia. Kalau udah ketemu kan enak kan, Jokowi akan bilang oke, saya udah punya kader, berarti legasi saya akan diteruskan oleh kader saya tanpa harus minta aturan dari MPR, termasuk IKN kan. Kan itu intinya kan. Kalau misalnya seseorang dianggap sebagai kader Jokowi, tentu sebagai kader dia akan mempersiapkan IKN. Dan tidak ada orang yang mau jamin bahwa IKN itu akan jalan. Sehingga Pak Jokowi juga ragu-ragu, akhirnya udah diruat secara kultural, diputuskan dengan aturan, tetapi tetap problemnya adalah APBN kita bangkrut kalau tetap menjalankan IKN. Dan presiden berikutnya juga nggak mau disalahkan membangkrutkan negara karena dipaksa untuk meneruskan proyek ambisius dari presiden. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Jadi selama Presiden Jokowi belum menemukan penggantinya, selama itu dia akan bermanuver untuk memastikan bahwa dia sebaiknya melanjutkan. Dan kelanjutan Presiden Jokowi ada kelanjutan oligarki. Kelanjutan oligarki adalah masa depan dari memburuknya negeri ini nanti tuh. Jadi kita mesti lihat bahwa ambisi presiden itu pasti akan menenggelamkan Indonesia. Ya. Nah, kalau soal pengganti sebenarnya kita dari sisi kita sudah melihat sinyal-sinyal yang kuat sebenarnya Presiden Jokowi itu kan menyiapkan Ganjar Pranowo ya. Itu kelihatan sekali kan dari tim relawan-relawannya Ganjar Pranowo itu semua itu adalah tim relawannya Pak Jokowi. Tapi problemnya kan Ganjar Pranowo sendiri dia harus mendapatkan tiket dari PDIP. Kedua, Ganjar Pranowo ini kan mencoba track seperti Pak Jokowi dulu ya, untuk mendapatkan tiket dari PDIP dengan menyingkirkan Bu Megawati. Pada waktu itu kan dibangun pencitraan soal survei, lembaga survei, dan kemudian dijamin bahwa PDIP akan suaranya melompat kalau mendukung Jokowi. Dan Bu Mega saya kira sudah belajar dari kesalahan itu. Dan bukan hanya sekarang ternyata bukan hanya Bu Mega, karena publik juga sekarang memahami bahwa survei, lembaga-lembaga survei ini bagian dari permainan oligarki juga. Dan walaupun kita kemudian tahu tiba-tiba sekarang lembaga survei balik kanan semua menyatakan bahwa rakyat tidak menginginkan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan, kan gitu yang terjadi sekarang Bung Rocky. Ini semacam penebusan dosa kelihatannya daripada lembaga survei. Ya, lembaga survei mulai ngikut arus oposisi sebetulnya karena menganggap bahwa berat juga karena sangat mungkin sponsor oligarki juga udah nggak nyampe ke lembaga survei, karena tetap orang anggap bahwa ya Ganjar nggak nyampe juga idenya. Kan kita lihat kampanye Ganjar akhirnya makin lama makin lemah kan, ya temanya ya tema bagi ini bagi itu, dukungan rakyat dengan kitanan massal segala macam itu. Hal yang ya rakyat merasa ya bagus saja dikasih insentif ekonomi semacam itu dalam keadaan sulit. Tetapi orang sekarang ingin lihat idenya Pak Ganjar itu apa. Orang anggap ya Pak Ganjar itu adalah Jokowi kecil, kan itu kacaunya tuh. Dan publik sekarang apalagi milenial menganggap ini ngapain milih Jokowi kecil, yang Jokowi yang besar aja gagal, ngapain yang kecil kan. Jadi saya membayangkan ini tim suksesnya Pak Ganjar ini nggak kreatif betul untuk olah ide itu. Atau mungkin dia belum minjam metode Pak Luhut big data itu tuh. Mungkin konsultan Pak Luhut tuh dipindahin sebentar 2 hari ke Pak Ganjar, lalu 2 hari ke Pak Erik. Sebenarnya juga Pak Erik nggak ada ide tuh. Jadi kita tunggu sebetulnya, 2024 kita akan lakukan pemilihan presiden. Tapi kita tunggu idenya apa, idenya Ganjar apa, idenya Erik apa tuh. Lama-lama orang anggap bahwa ya disatuin aja deh. Ada Pak Jokowi sebagai presiden, lalu ada Jokowi kecil pertama adalah Ganjar, Jokowi kecil kedua Erik. Kan jadi gampang kan? Jadi akan bersaing Jokowi kecil 1 sama Jokowi kecil 2. Itu yang lain mah nggak diperlukan lagi tuh. Kalau Pak Muhaimin ya udah selesai gitu karena komorbid partainya. Bikin juga PAN.
Ya, ya. Dan kemarin nih soal Muhaimin, kita rupanya di KPK mulai memainkan kartu itu lagi dengan menyatakan bahwa kasus kardus durian ini akan ditindaklanjuti. Udah kalau udah itu muncul lagi pasti udah selesai itu persoalannya jadinya. Iya, saya kemarin dikerubutin wartawan tuh ditanya soal, karena saya ngeledek di FNN katanya itu komorbidnya disimpan di kardus durian. Saya bilang ya, disimpan nggak disimpan itu bukan kita yang beritahu, namanya durian ya bau kan. Enak aja yang nyimpan. Bung Rocky, jadi kan sebenarnya begini, soal jungkir baliknya Luhut Panjaitan dan timnya untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi ini, apapun caranya, itu kan orang kemudian banyak mengkait-kaitkan dengan pembangunan ibu kota baru. Tetapi saya kira itu hanya salah satu saja lah ya, itu bukan agenda besar utama, banyak agenda-agenda besar lain sebenarnya yang itu. Tapi kita akan sedikit bahas dulu soal ibu kota baru. Meskipun katakanlah dia berhasil memperpanjang, saya kira kan logika investor itu berbeda dengan logika politik. Dia justru menggunakan dasar politik itu sebagai pertimbangan untuk menempatkan dananya kan gitu. Dalam situasi yang uncertainty, kacau secara politik, pasti investor tidak akan masuk. Jadi walaupun katakanlah Jokowi dengan berbagai cara bisa memperpanjang masa jabatannya, tapi investor akan tetap melihat bahwa ini nggak stabil situasi di ekonomi di Indonesia. Jadi tidak cocok untuk menempatkan investasi dalam jumlah yang besar. Itu sebetulnya secara gampang, ini juga agak dungu juga nih Ketua MPR. Kan dia mau ikat itu supaya nanti presiden berikutnya. Loh, investor nggak mau presiden berikutnya, dia mau Jokowi, kan itu ngaconya begitu kan. Jadi investor begitu dengar pernyataan Pak Bambang Susatyo menganggap bahwa lo Indonesia demokrasinya apa? Presidensial atau kerajaan, sehingga mesti diwariskan juga ibu kota itu pada dinasti yang berikut kan. Jadi investor melihat keterangan Ketua MPR bahwa nanti akan dibuat aturan presiden berikutnya harus menguruskan IKN. Itu justru yang mencemaskan investor. Nggak ada di dunia ini investor yang anggap bahwa dia dijamin nanti ke depan. Karena investor itu mau langsung di existing power hari ini itu. Jadi sekali lagi kalau nggak nyampe juga ini teman kita ini Pak Bambang Susatyo untuk membaca pikiran investor. Investor kabur begitu ada aturan semacam itu karena dianggap itu aturan yang tidak demokratis. Itu artinya juga nanti satu waktu investornya bisa diusir melalui keputusan MPR kan. Jadi kacau sebetulnya cara kita melihat karena nggak bersih cara memahami. Dan yang terlihat memang akal-akalan aja. Karena panik, maka Pak Bambang Susatyo lakukan manuver semacam itu. Yang kemudian mungkin setelah dia ucapan, dia nyesal juga. Wah, itu bahaya tuh. Sebagai orang bisnis, mestinya Pak Bambang Susatyo juga tahu bahwa investor sangat peka dengan aturan yang terlalu otoritarian. Ya, oke. Jadi sekarang bagaimana Anda melihat atau memprediksi, menerawang? Jangan Anda disebut bahwa Anda tidak cocok bekerja di dalam air. Itu bukan itu ya. Maksud saya ini prediksi politik. Kan satu jelas Saleh Basarah sudah menyatakan bahwa PDI tidak akan membahas soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini sampai tahun 2024. Dan ini banyak gerbong partainya, ini kan banyak di situ. Kedua, Mendagri juga sudah memastikan bahwa jadwal pemilu itu tetap pada bulan Februari, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini bagaimana kita membaca situasi politik ini dikaitkan dengan masa depan Jokowi? Kita lihat makronya dulu ya. Memang disebutkan jadwal pemilu 2024. Tapi belum eksplisit juga jadwal pemilu itu termasuk sistem presiden yang dipilih langsung apa enggak tuh. Kan masih ada kesempatan misalnya kasakusuk. Oke, jadwal pemilu tetap 14 Februari 2024. Tapi enggak ada pemilihan presiden langsung loh. Tetap di MPR. Ini kan masih betul-betul dalam 2 tahun ini manuver itu masih bisa terjadi. Jadi tetap isu ini, isu yang laten, selama Presiden Jokowi tidak tampil ke publik dan mengatakan tetap sistem pemilu dipilih langsung dan saya tidak akan lagi dicalonkan di situ karena saya taat konstitusi. Cuman 2 kalimat itu yang ingin didengar sebetulnya. Nah itu makronya. Yang mikro yang lagi main-main sekarang adalah Pak Luhut jadi public enemy. Dan orang masih ngotot terus Pak Luhut untuk buka datanya. Kalau enggak dia bikin hoax dan itu artinya bahaya buat negara. Kalau negara menyimpan rahasia yang sebetulnya bisa dibuktikan keliru oleh analis. Nah Pak Luhut tetap bertanggung jawab supaya datang ke publik dong, kasih tahu datanya apa itu. Nah, sebaliknya yang
tadi malam saya dapat berita dari Haris Asrar bahwa dia dinyatakan sebagai tersangka bersama dengan Fathia tuh. Ini juga orang anggap bahwa ini pengalian isu tuh Pak Luhut. Kan nantinya Pak Luhut harus bersaksi di situ kan apa yang dia lakukan. Jadi mendua sebetulnya tuh isunya mau dialihkan lagi sehingga mungkin sorotan datang pada Haris Asrar dan itu artinya kesempatan buat Haris untuk atau publik civil society untuk mempersoalkan Pak Luhut yang kemudian nanti dicari jembatan. Kenapa Pak Luhut tiba-tiba muncul di dalam kasus yang melibatkan aset-aset dia di luar negeri itu. Jadi sangat mungkin ini orkestrasi juga yang dibuat oleh istana untuk menyudutkan Pak Luhut itu kan. Kan tiba-tiba hal yang sebetulnya udah bisa didamaikan, tiba-tiba Pak Luhut bawa itu ke pengadilan dan pengadilan tersangkakan Pak Haris Asrar. Nah ini kesempatan masyarakat sipil yang dalam kasus Pak Haris Asrar ini membuka data baru lagi tentang Pak Luhut kan. Jadi sorotan itu yang akan terjadi dan kita tahu bahwa tetap Pak Luhut dianggap sebagai konduktor dari proses penundaan pemilu ini. Oke, jadi ini permainan belum selesai. Kita masih harus terus menunggu ya, karena pasti mereka tidak akan berhenti karena ini agenda besar. Jadi, nah, tetapi kemarin berkaitan dengan soal soal civil society, mereka juga publik tengah dihebohkan kan dengan kemarin vonis terhadap 2 orang pelaku polisi penembakan di KM 50 yang divonis bebas. Ini banyak dianggap melawan akal sehat publik itu, karena kita tahu sebelumnya ada disebut ada 3, yang 1 meninggal, sekarang tinggal 2, ternyata 2 juga dibebaskan. Jadi saya bayangkan misalnya itu soal kilometer 50 orang anggap itu tidak adil. Lalu nanti Haris dan Fathia yang mewakili pikiran publik tentang korupsi juga itu ditersangkakan. Maka muncullah fasilitas sosial untuk mengeksploitasi keresahan publik. BEM mahasiswa sekarang juga lagi konsolidasi itu karena soal-soal kesulitan ekonomi. Demikian juga buruh. Jadi yang kita sebut kemarin ada ranting kering itu udah jelas ada di dalam politik. Tinggal tunggu tadi puntung kecil yang akan membakar ranting itu. Dan itu yang kita selalu ingin ingatkan bahwa kasakusuk politik istana itu sama sekali mengabaikan kedamaian publik atau potensi bangsa ini buat hancur. Jadi balik lagi pada Ibu Mega tadi, supaya Ibu Mega betul-betul tampil sebagai ya ibu bangsa yang punya perspektif. Nggak usah terlalu hal-hal teknis seperti minyak goreng dulu soal Ibu Mega, karena itu juga menyakiti hati Mama. Dan Mama masih menganggap Ibu Mega adalah sosok yang bisa mereka gantungkan harapan untuk memperbaiki bangsa ini. Walaupun nanti ada kalkulasi politik, tapi tetap kita ingin ingatkan kekuasaan makin lama makin pongah. Dan kepongahan itu selalu berbanding terbalik dengan timbulnya solidaritas masyarakat sipil. Itu yang sedang kita upayakan sebetulnya. Bagus juga survei ini mulai sadar diri. Dan kita tunggu langkah berikutnya, yaitu jurnalis-jurnalis yang tadinya disewa oleh kekuasaan juga berbalik dong buat jadi juru bicara kepentingan publik. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky kontemplasinya di ujung perbincangan tadi dan di akhir pekan. Ini penting juga akhir pekan untuk berkontemplasi gitu ya. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan, dan ada yang mau naik gunung silakan naik gunung, yang mau berolahraga, tapi tetap jangan abai, jangan dianggap bahwa gagasan untuk memperpanjang kekuasaan Jokowi itu bagaimanapun caranya itu masih akan terus berlanjut. Karena itu harus terus pasang mata dan pasang telinga. Waspadalah, tetap 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky.